Berkah yang pertama, badan sehat walafiat. Ada yang tadi bangun jam 2, ada yang bangun jam 3, ada bangun jam 4. Saya tak bisa bangun jam 2 karena tadi malam tablik akbar, tegak berdiri, suara, energi. Mau cepat istirahat, datang pula durian satu goni. Mau tak dimakan mubazir, mau dimakan tertidur malam. Saya biasanya kalau lelah, capek, letih, saya setel 1 jam sebelum azan subuh. Jadi jam-jam 4 terbangun, mandi bersih. Kenapa mandi? Karena kalau kita tertidur, itu badan kita ini menguap, mengeluarkan keringat asam. Malaikat tak suka pada yang bau-bau. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau busuk. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, bawang putih, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid kan. Makannya bawang merah, bawang putih, habis itu masuk ke masjid tak gosok gigi, ayatnya kul a'udzu birabbin nas. Dia ingat Allah, kawan sebelah pingsan. Innal malaikata, malaikat pun tak mau. Makanya kalau saya hadir di majelis para habaib, itu di samping itu kami waktu ngaji Sahih Sunan Tirmizi dibacakan oleh Sayyid Usama Al-Mansi, maka itu tak selama membaca kitab Sunan Tirmizi tak padam itu gaharu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Dibakar itu menyala terus. Di Arab itu biasa, orang mau nikah dihidupkan kayu gaharu di kamar. Orang malam pertama dihidupkan kayu gaharu. Pagi-pagi di pasar itu dihidupkan kayu gaharu, diputarkan di keliling pasar. Di Mesir sampai hari ini. Di tempat kita kalau dibuat begitu, di ceramah ustadz, langsung ustadz berbisik, aliran sesat ustadz ini. Kenapa? Manggil hantu. Padahal tujuan menyalakan itu adalah supaya malaikat ikut di majelis itu mendoakan kita, karena dia suka pada yang harum-harum, yang wangi-wangi. Tapi di kampung saya, karena batang kayu gaharu ini sudah banyak tumbang, sudah tak ada lagi berganti pokok sawit, akhirnya orang membakar menyan. Menyan ini lebih rendah kualitasnya karena dia dari getah kayu biasa, dipotong, dilukai kulitnya, keluar getahnya macam damar, itulah dibakar. Jamaah pun bertanya, Ustaz Somad, apa hukumnya waktu yasinan malam Jumat menghidupkan asap untuk berdoa? Itu sesuatu yang biasa. Saya pun kalau pergi ke Makkah, pergi saya ke tempat tukang jual parfum, saya beli menyan di rumah. Ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, ada yang warna kuning bening macam kristal. Itu kalau malam-malam saya bakar. Untuk apa? Untuk mengharumkan semerbak, karena malaikat suka pada yang harum-harum. Makanya para habaib di kantong siwak. Sawus sufuf, luruskan sop. Siwak. Kenapa? Karena malaikat tak mau pada bau-bau busuk. Rupanya di dalam serat-serat siwak itu mengandung beberapa zat yang manfaatnya tak kurang daripada 3. Yang pertama, menghilangkan panas dalam. Yang kedua, menghilangkan bau mulut. Yang ketiga, menghilangkan ulat gigi. Karena nenek moyang kita sebelum Islam, sebelum habaib datang ke Nusantara ini tak tahu tentang kayu siwak, maka disuruhnya makan sirih, pakai gambir, pakai kapur, pakai pinang muda. Itu pun juga tidak mau ulat gigi datang. Karena orang yang makan itu mulutnya berwarna merah kehitaman, jangankan ulat gigi, orang pun takut. Jadi rupanya ulat gigi. Dan sekarang dikombinasikan pula, saya lihat beberapa pasta gigi dicampur antara daun sirih, gambir dengan kapur, dicampurkan dengan siwak. Tak masalah.
perbuatan yang baik. Jangan pula nanti ketika ditawarkan ini siwak, iya, dicampur dengan daun sirih, bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Baik, tak salah, dipakai. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak inda kulli shalah. Mau sholat subuh bersiwak, mau sholat zuhur bersiwak, mau sholat asar bersiwak, mau sholat maghrib bersiwak, mau sholat isya bersiwak, mau sholat tahajud bersiwak, mau sholat duha bersiwak. 7 kali umat Islam gosok gigi sehari. Tiba-tiba ada iklan di pinggir jalan, baleho besar, ajak anak anda gosok gigi 3 kali sehari. What? 3 kali kata dia. Itu udah diskon 50%. Kita diajarkan demikian bersihnya supaya apa? Ada keberkahan dari mulai awal harinya. Setelah mandi bersih, fresh, tenang, kita pun sholat sunat. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal, sini sebentar Bilal. Bilal itu nama orang. Tempat kita Bilal Muazzin. Padahal namanya Muhammad Hussein, dipanggil juga Bilal. Satu nama muazzin Nabi Bilal, yang satu lagi namanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhuma. Ta'al Bilal, kata Nabi, kesini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Ku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Apa amal kau wahai Bilal? Orangnya masih di dunia, suara sendalnya sudah ada di surga. Hebatnya Bilal bin Rabah. Kulitnya hitam, hamba sahaya, kampungnya Nubia, Mesir di atas, Sudan di bawah. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung namanya Nubia. Orang yang berada di Nubia disebut dengan Nubi. Bilal bin Rabah an-Nubi dari Nubia, Afrika Utara. Warna kulit mereka 2, hitam dan hitam sekali. Tapi sendalnya lebih dulu masuk surga. Jangan-jangan Abdul Somad, jangan kau sombong, jangan kau bangga dengan warna kulitmu. Boleh jadi kau lebih mulia sendal Bilal daripada engkau. Bapak Ibu nanti yang pulang mana tahu sendalnya hilang, jangan bersedih. Boleh jadi sudah masuk surga duluan. Apa amalmu Bilal? Apa pekerjaan yang kau lakukan Bilal? Apa wiridmu Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu setiap selesai berwudhu. Jangan tinggalkan. Saya usahakan tuh setiap malam bangun pertama kali yang dilakukan, usolli sunnatal wudhu raka'atain. Kalau saya tidak pakai usolli Pak Ustadz, usolli belum masuk sholat. Sholat itu startnya A, Allahu Akbar, itulah sholat. Adapun sebelum A itu, jadi kalau ada orang mengatakan apa hukumnya kita ucapkan usolli, belum masuk sholat. Sama macam orang gosok gigi sebelum sholat, sama macam orang makan sebelum sholat, dia belum masuk sholat. Kenapa mesti pakai usolli? Karena dalam takbiratul ihram itu mesti ada 3, qasad, ta'arat, ta'yin. Aku sengaja sholat nih, bukan tak sengaja, usolli. Sholat apa? Fardal maghribi, fardal isya'i, fardal zuhri, usolli sunnatal wudu. Berapa rakaat? Raka'ataini lillahi ta'ala. Maka itu mesti ada dalam A sampai bar. Allahu Akbar. Makanya orang mazhab Syafi'i itu takbirnya panjang. Allahu Akbar. Karena dia muqaranah niat, sejalan niatnya. Macam tadi saya takbir sholat subuh panjang, itu bukan kemauan saya mau jadi imam tadi. Somat ini petantang petenteng maju, tak boleh orang datang maju jadi imam. Mesti ada perintah dari imam ratib. Kita satu kota ini, satu kabupaten ini, satu provinsi Kalimantan Utara, yang paling layak jadi imam ulil amri, pemimpin. Makanya Nabi Muhammad SAW tak pernah digantikan kecuali beliau mengangkat pengganti. Meninggal Nabi Muhammad SAW,
Abu Bakar Siddiq menjadi imam. Nabi sakit tak bisa maju, maju Abu Bakar Siddiq. Nabi sakit di kamar Nabi sebelah kiri bersama Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah. Aku tak bisa sakit, kau jadi imam Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam. Nabi rasa badannya agak sehat. Pas Abu Bakar sedang menjadi sholat, keluar Nabi. Sedang sholat Abu Bakar Siddiq, keluar Nabi. Sahabat melihat Nabi keluar. Tak mungkin mereka ngomong, Abu Bakar, Nabi datang. Tak mungkin, mereka pukul tangan. Begitu Nabi datang, mereka pukul tangan. Kata Nabi, mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi datang. Lalu Nabi pun datang. Selesai sholat, Nabi kasih tahu. Kalau mau ngasih tahu imam itu bukan dengan cara pukul, tapi bertasbih. Subhanallah. Innamat tasfiqu lin nisa, kata Nabi. Memukul telapak tangan itu bagi perempuan. Tapi kalau perempuan imamnya, perempuan makmumnya, itu tepuk tangan, ngasih taunya kalau dia salah. Jangan pula imam belum belajar fikih tanya, kenapa kalian tepuk tangan? Itu juga dalil bahwa makmum itu di belakang matanya terbuka, bukan tertutup. Dari mana Ustaz tahu makmum itu matanya terbuka? Karena mereka tahu Nabi datang. Itu menunjukkan mata mereka terbuka, tahu dia Nabi datang. Kalau matanya tutup, mana tahu dia datang? Tiba-tiba, ada Nabi gitu. Jadi dalam satu hadis itu banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalamnya. Lalu setelah sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Dosa kita ini banyak. Mamin muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang silap-khilap berdosa. Summa yatatahhar, mandi. Summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatal wudhu rak'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, setelah itu dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Waktu istighfar yang paling bagus sahur menjelang azan subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka banyak beristighfar. Walaupun tidak bulan puasa, dia tetap disebut dengan waktu sahur. Lalu kemudian itu sholat sunat tahajud. Usolli sunnat tahajud rak'ataini. Nabi buat 8 rakaat. Saya tak sanggup 8 Pak Ustaz. Kalau 4 Pak Ustaz, tak apa-apa. 2 rakaat Pak Ustaz, tak apa-apa. Namanya sunnah. 2 rakaat tak sanggup Pak Ustaz, mati aja.